tema daripada webinar ini sangat kontekstual sekali, di mana kita semua paham bahwa UMKM ini menjadi salah satu tulang punggung dari pilar perekonomian Indonesia. Mas Ajib dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya akan memberikan sedikit sharing saya pada Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan sekuen waktu gitu ya, sekuen waktu untuk menunjukkan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan dan tentunya di Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana kami juga ikut mendukung ya, bahkan jauh dari waktu-waktu sekarang ini gitu, kami sudah mendukung adanya keberadaan rekan-rekan di UMKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM ya, jumlah UMKM saat ini itu mencapai lebih dari 64 juta ya. Nah, dengan kontribusi terhadap PDB atau produk domestik brutonya itu lebih dari 61% atau senilai 8.573 triliun rupiah. Nah, tentunya UMKM juga dapat menyerap ya, mempunyai kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan juga menghimpun 60,4% dari total investasi. Nah, dengan latar belakang seperti ini yang secara singkat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa memang sangat patut ya kita membicarakan UMKM hari ini begitu ya, untuk kita sama-sama mendukung. Nah, dan tentunya Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan dukungan yang nyata kepada UMKM. Saya akan mulai dari tahun 2013 ya. Ini jauh waktu sebelum sekarang, bahwa pemerintah pada saat itu sudah mengeluarkan yang namanya Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 ya. Yaitu ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM. PP ini sendiri mengatur ya bahwa untuk UMKM ya dengan threshold tertentu, dalam hal ini 4,8 miliar yang ada di ketentuan perpajakan. Ini kita bedakan dengan penghitungan atau tata cara pelaporan pajak penghasilan dengan yang tidak tergolong UMKM. Nah, dalam hal ini UMKM diberikan ketentuan menyetorkan pajaknya secara final. Secara final ini berarti dalam arti kita menggunakan tarif tertentu ya, kemudian dengan sistem pelaporan yang lebih mudah. Nah, dalam hal ini besaran tarifnya adalah 1% dikalikan dengan peredaran brutonya. Kenapa harus dikenakan final dan peredaran bruto? Nah, ini tujuannya yang utama adalah pertama menghilangkan atau meringankan beban administrasi bagi UMKM. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Hanung ya, bahwa UMKM ini memang dia eager gitu ya, dia bersemangat untuk ikut berkontribusi di dalam membayar perpajakan, tetapi mungkin dia belum mampu untuk melakukan administrasi yang sedemikian rumit atau membuat pembukuan dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan cara yang sederhana, kita keluarkan PP 46 tahun 2013. Nah, kemudian di tahun 2018 ya, PP 46 ini kemudian direvisi ya. Direvisi hanya terkait dengan masalah besaran tarifnya. Tarifnya diturunkan dari 1% yang masih mungkin dirasakan berat oleh teman-teman UMKM, ini diturunkan menjadi 0,5%. Nah, pada saat tahun 2018 ini, kebetulan tadi dibacakan Pak Mas Ajib ya, bahwa kebetulan pada saat itu saya sedang bertugas menjadi kepala kantor wilayah di Jawa Timur, dan PP 23 ini di-launching atau diperkenalkan langsung oleh Bapak Presiden sebagai bentuk dukungan pemerintah pada waktu itu di Jawa Timur, di Surabaya pada waktu itu, untuk meluncurkan PP 23 tahun 2018 ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, PP 46 ini terus berjalan sampai dengan hari ini. Ya. Nah, di sisi lain, di tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan satu buah program yang harus dilaksanakan oleh kantor-kantor unit vertikal maupun di pusat ya,
yang kita sebut dengan business development service ya. Nah, business development service ini kalau kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana, yaitu dukungan daripada Direktorat Jenderal Pajak ya, memberikan atau memfasilitasi UMKM ya, untuk mengembangkan usahanya yang dia non finansial gitu. Jadi kalau di finansial mungkin teman-teman Himbara dan sebagainya ini berkiprah di sana di dalam mendukung teman-teman UMKM, tetapi kami di Direktorat Jenderal Pajak mempunyai program BDS ini. Ini menjadi juga salah satu strategi di dalam mendekatkan otoritas pajak dengan para pelaku UMKM dan juga menjadi ajang pembinaan dan mendorong pengembangan usaha bagi UMKM sendiri. Sehingga goals yang ingin dituju adalah bagaimana membangun awareness, membangun kesadaran, kemudian ada engagement, ada keterikatan dengan pengetahuan perpajakan, dan tentunya pada akhirnya ini dapat juga meningkatkan kepatuhan, khususnya kepatuhan secara sukarela atau voluntary compliance. Kegiatan-kegiatan BDS yang dilaksanakan ya, ini dapat berupa workshop, pelatihan kewirausahaan, seminar, ya, kelas pajak, dan juga layanan asistensi dan informasi. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari 2016 ini kantor-kantor vertikal di Direktorat Jenderal Pajak sebetulnya banyak sekali melakukan dukungan kepada para peserta UMKM. Mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan ada salah satu KPP ya, atau kantor pelayanan pajak di sudut ruangannya menyediakan stall atau tempat untuk para UMKM binaannya memperlihatkan atau menawarkan produk-produknya. Dan kemudian di dalam kegiatan-kegiatan lokakarya dan workshop ini juga tidak melulu bicara pajak, tapi kita memanggil expert-expert di bidang digital marketing, ya, kemudian packaging dan sebagainya yang kira-kira dibutuhkan oleh teman-teman UMKM di dalam pengembangan usahanya. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wamen dengan begitu luasnya bahwa memasuki 2 tahun terakhir ini, ya, kita semua paham bahwa kita semua terdampak dengan COVID-19. Ya. Nah, ini juga tentunya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak kepada rekan-rekan UMKM. Nah, oleh karena itu pemerintah, ya, dengan PMK 82 yang kemudian diperbaharui dengan PMK 9, ya, ini membuat aturan, ya, tentang insentif pajak, begitu, ya. Insentif pajak yang kami ambilkan di sini pada siang hari ini tentunya adalah hal-hal yang berkenaan dengan UMKM, demikian. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya, di sini sangat jelas Bapak Ibu sekalian bahwa PPh final yang 0,5% ya terkait dengan UMKM ini ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Jadi rekan-rekan atau para pelaku UMKM tetap melakukan pembayaran, hanya pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak perlu melakukan pembayaran dalam arti menyetorkan ke bank, ya. Kemudian hanya cukup melaporkan berapa omset yang dia dapat pada saat pandemi ini, pada saat insentif ini berlaku, ya. Dan kemudian akan direalisasikan pajaknya dengan skema ditanggung pemerintah. Dan ini menjadi bagian yang tadi Pak Wamen, Pak Swahasil menyampaikan, ini menjadi bagian daripada upaya pemerintah dalam meningkatkan atau menjaga kondisi ekonomi di tengah pandemi yang ada sekarang ini. Kemudian insentif ini juga diperpanjang, ya, kita sudah lihat tadi ada PMK-nya kemudian diperpanjang, ya, dari 9 ke 82. Ini adalah perpanjangan karena memang dirasakan pandemi ini masih belum bisa kita kembali ke kondisi awal sebelum pandemi. Kemudian ada juga kita perkenalkan untuk penerima-penerima insentif ini, ya, yaitu ya wajib pajak tentunya yang memiliki peredaran bruto, ya,
dan dikenakan PPh final berdasarkan PP nomor 23 tadi saya sampaikan di depan. Kemudian juga hanya perlu menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung oleh pemerintah, dan ini juga dilakukan melalui saluran tertentu secara online ya. Jadi tadi bahwa UMKM ini kita juga melakukan digitalisasi atau UMKM juga ikut serta di dalam proses digitalisasi. Nah, ini kami juga menyediakan layanan-layanan yang mempermudah rekan-rekan para pelaku usaha di UMKM. Nah, ini akan berlaku insentif ini sampai hari ini, ketentuannya adalah sampai dengan masa pajak Desember 2021. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, insentif ini juga diberikan kepada para pegawai tentunya, ya. Selain UMKM, pada para pegawai juga dilakukan PPh ditanggung pemerintah, ya, insentif PPh ditanggung pemerintah, yaitu untuk PPh pasal 21, dan ini juga tertuang dalam PMK 82. Lalu siapa yang menerima insentif pegawai tertentu ini? Nah, tentunya kita tahu banyak rekan-rekan UMKM ataupun dibalik karyawan kemudian juga ikut melakukan usaha UMKM, ya. Nah, sehingga ini juga mendapat manfaat daripada insentif sebagai bentuk dukungan dari pemerintah di dalam kondisi yang seperti ini. Sehingga yang menerima insentif ini adalah para pegawai dengan kriteria tertentu, yaitu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki klasifikasi lapangan usaha tertentu, ya, sebagaimana diatur di dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan tersebut. Dan tentunya disyaratkan harus memiliki NPWP karena ini untuk administrasi kita, ya. Dan kemudian juga ketentuannya sendirinya adalah diberikan kepada karyawan, ya, atau pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat tetap ataupun teratur yang dalam setahunnya tidak lebih atau disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Ya, jadi ini nilai yang cukup baik untuk diberikan kepada rekan-rekan untuk PPh pasal 21. Kemudian ini juga dibayarkan secara tunai, ya, yang dalam arti bahwa pemberi kerja tidak melakukan lagi pemotongan, ya. Jadi gaji yang diterima oleh para pekerja ini sifat yang diterimanya adalah utuh. Dan kemudian juga dikecualikan untuk PPh pasal 21 ini untuk penghasilan yang berasal dari APBN APBD, karena memang skema awal dari PPh 21 untuk penghasilan yang didapat dari APBN atau APBD memang sudah ditanggung oleh pemerintah, ya. Sehingga pasal 21 DTP ini tidak diperhitungkan lagi sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Dan hal ini juga semua berlaku sampai dengan tanggal akhir daripada Desember 2021. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami akan masuk kepada tadi yang disampaikan oleh Mas Ajib, ya, terkait dengan baru-baru ini telah disahkannya, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang yang berjudul Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tentunya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini mengatur berbagai hal, ya, tadi disampaikan juga oleh Mas Ajib bahwa begitu banyak ketentuan yang ada yang dilakukan penyempurnaan ataupun penambahan untuk kita bisa memperbaiki, ya, sistem perpajakan yang baik, dan juga tentunya sistem perpajakan ini harus efektif dan adil, ya, di mana instrumen kebijakan secara keseluruhan ini secara komprehensif juga dapat memberikan redistribusi, ya, terkait dengan sumber daya dan juga menciptakan alokasi resource yang baik, sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dalam konferensi pers pada saat RUU HPP ini disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021. Nah, kalau kita lihat asas tujuan dan ruang lingkup Undang-Undang HPP ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran, ya, bahwa kita memiliki azas tujuan dan ruang lingkup pemberlakuannya. Yang pertama adalah terkait dengan azas, ya. Tentunya undang-undang ini harus berkeadilan, ya, dan juga melakukan efisiensi, kesederhanaan, dan memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan yang lebih luas, dan semua ini tentunya untuk kepentingan nasional.
Dan tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan dan juga mendukung percepatan pemulihan perekonomian seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan. Dan juga di sisi lain undang-undang ini juga dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara, karena tadi begitu banyak insentif, begitu banyak belanja yang harus kita keluarkan bersama untuk menghadapi kondisi ini. Di samping memang kita mempunyai program-program yang sudah direncanakan dan harus dijalankan. Dan tentunya ini juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan juga berkepastian hukum. Dan undang-undang HPP ini, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan sebuah insight bahwa Direktorat Jenderal Pajak ya memiliki skema ataupun memiliki rencana reformasi ini terus berlanjut ya. Ya, yang terakhir adalah 2020 sampai dengan 2024 ini kami melakukan berbagai macam reformasi ya, baik itu administrasi, sistem informasi, kemudian juga proses bisnis ya, terkait dengan organisasi, sumber daya manusia ya, dan tentunya juga terkait dengan regulasi. Jadi ini juga menjadi bagian dari reformasi administrasi yang tentunya bersifat konsolidatif dan juga diharapkan dapat memperluas tax base atau memperluas basis pajak itu sendiri ya. Dan juga ada kemudahan-kemudahan dalam undang-undang HPP ini yang bertujuan untuk dapat kemudian meningkatkan kepatuhan sukarela daripada wajib pajak atau voluntary compliance-nya. Secara singkat saya ingin sampaikan, karena kalau saya detailkan ini mungkin waktunya tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Secara garis besar ya, ruang lingkup daripada undang-undang ini meliputi 6 items gitu ya. Yang pertama adalah perubahan undang-undang PPH, kemudian ada terkait dengan PPN, demikian juga dengan undang-undang ketentuan umum perpajakan ya, serta adanya program pengungkapan sukarela ya, dan juga diterapkannya secara bertahap terkait dengan pajak karbon ya. Ya ini juga terkait dengan climate change, green recovery dan sebagainya yang memang kita harus ikut meratifikasi kebijakan-kebijakan yang ada di dunia internasional. Dan juga ada perubahan terkait dengan undang-undang cukai. Terkait dengan berlakunya ya, untuk undang-undang PPH ini berlaku di tahun pajak 2022 ya, nanti 1 Januari 2022 untuk hal-hal yang terkait dengan pajak penghasilan yang akan berlaku. Kemudian untuk undang-undang PPN sendiri ini akan berlaku mulai 1 April tahun 2022. Sementara untuk undang-undang KUP ini sudah berlaku semenjak tanggal diundangkan. Dan untuk program pengungkapan sukarela hanya berlaku 6 bulan, yaitu 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Dan juga untuk pajak karbon ini akan berlaku sama seperti undang-undang PPN 1 April 2022. Sementara untuk undang-undang cukai diberlakukan pada saat undang-undang ini diundangkan. Saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan yang item pertama, yaitu pajak penghasilan. Di dalam pajak penghasilan di sini terlihat Bapak Ibu sekalian bahwa ada keberpihakan dari pemerintah ya terkait dengan masyarakat lapis bawah termasuk UMKM, di mana ada perubahan tarif ya ataupun lapisan bracket ya pajak penghasilan orang pribadi. Jadi ini hanya untuk orang pribadi yang bertujuan untuk lebih mencerminkan keadilan. Yang tadinya di undang-undang PPH yang lama hanya ada 4 bracket ya. Kemudian dengan adanya undang-undang HPP ini menjadi 5 bracket ya. Yang tadinya bracket terendah adalah hanya sampai dengan 50 juta dengan tarif 5%. Di undang-undang ini kemudian tarif bracket ini dinaikkan menjadi 60 juta ya dengan tarif 5% dan kemudian ditambahkan 1 bracket di atas ya. Yang tadinya di atas 500 juta hanya ada 1 bracket ya sebesar 30%. Dengan undang-undang HPP ini ditambahkan 1 bracket di atas sehingga bracket
yang sebelumnya hanya 500 juta ke atas, ini menjadi 500 juta sampai dengan 5 miliar untuk 30%. Kemudian di atas 5 miliar, ini diberikan tarif yang lebih tinggi sebesar 35%. Sementara untuk tarif PPh badan, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Perpu 1 2020 junto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, ya, memang di tahun 2022 ya, di sana diatur bahwa tarif PPh itu sebesar 20%. Ya. Namun demikian dengan Undang-Undang HPP, dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini, baik secara best practice internasional maupun kondisi yang ada di kita, ya, maka di Undang-Undang HPP ini ditetapkan bahwa tarif PPh badan untuk tahun 2022 dan seterusnya tetap sebesar 22% seperti di tahun 2020 dan 2021. Nah, ini juga menyesuaikan ya terkait dengan kondisi global ya, kondisi global ataupun tren global dan juga tentunya perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan juga Bapak Ibu sekalian, pada pasal 31E di Undang-Undang lama ya terhadap pelaku usaha UMKM ya, untuk yang berbentuk badan, kalau tadi untuk berbentuk orang pribadi sudah jelas ada ditanggung pemerintah, kemudian bracketnya dinaikkan besarannya ya. Nah, untuk yang berbentuk badan ya di dalam negeri ini tetap diberikan insentif ya, jadi tidak berubah ya, di mana berupa fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%, yang mana wajib pajak badan dalam negeri tersebut beromset sampai dengan 50 miliar. Jadi untuk para pelaku UMKM yang memiliki omset sampai dengan 50 miliar satu tahun ya, ini tetap mendapatkan insentif yang ada di undang-undang yang biasa kita sebut dengan pasal 31E. Kemudian untuk orang pribadi, Bapak Ibu sekalian ya, di undang-undang ini juga diberikan pengecualian atau penghasilan tidak kena pajak begitu. Bagi orang pribadi, pengusaha dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenakan PPh. Jadi misalnya kita berandai-andai, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan gambaran agar kita mendapatkan sebuah gambaran yang lebih jelas. Ya. Tadi kami sampaikan bahwa PP 23 0,5% PPh final sampai dengan 4,8. Ada insentif di PPh ditanggung pemerintah dengan PMK 82 yang akan berlaku sampai dengan Desember tahun 2021. Pertanyaannya bagaimana dengan Januari 2022? Nah, 2022 kita berandai-andai dengan kondisi yang ada saat ini, aturan yang ada saat ini, insentif berarti akan kalau tidak diperpanjang ya, ini tidak ada lagi. Tapi ya, yang tadinya begitu omsetnya katakanlah 100 juta, ya, ini langsung dikalikan 0,5%, kemudian UMKM tersebut membayar besarnya pajak yang terutang. Tetapi dengan aturan baru ini, apabila peredarannya dalam 1 tahun masih di bawah 500 juta, ya, maka notabene bahwa pelaku UMKM tersebut tidak membayar pajak karena penghasilannya dalam setahun, peredaran brutonya dalam setahun masih 500 juta. Ya. Nah, apabila peredaran brutonya kemudian 600 juta, maka 500 jutanya kita save, kita kurangkan, sisanya 100 juta baru kita kalikan 0,5%. Jadi ini sangat berpihak dan sangat meringankan bagi para pelaku UMKM. Kemudian juga di dalam PPN ya, memang disampaikan bahwa di dalam Undang-Undang HPP bahwa tadi berlaku 1 April 2022 ya, Undang-Undang PPN tarif yang tadinya 10% naik sedikit menjadi 11%. Ya. Namun demikian di Undang-Undang HPP pun dilakukan pengaturan ya bahwa akan ada pengecualian ya terkait dengan objek PPN dan fasilitas PPN ya, di mana pengurangan atau pengecualian fasilitas PPN ini dimaksudkan agar lebih dapat memberikan atau mencerminkan keadilan, dan juga fasilitas ini menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat ya, ataupun menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang memang betul-betul membutuhkan insentif tersebut. Ya.
Dan kemudian juga tentunya untuk barang-barang yang terkait dengan kebutuhan pokok, jasa kesehatan, ya, jasa kesehatan dasar, jasa pendidikan yang dasar, kemudian pelayanan sosial, ya, dan beberapa jenis jasa lainnya yang memang sangat mendasar untuk kebutuhan masyarakat, ini akan diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani dengan kenaikan harga karena adanya perubahan undang-undang PPN yang akan berlaku mulai 1 April 2022. Dan kemudian juga di undang-undang HPP memang disebutkan bahwa mulai 1 April 11%, kemudian paling lambat diberlakukan tahun 2025 itu tarif sebesar 12%. Ya. Ini juga sudah melalui berbagai macam kajian dan diskusi dengan berbagai stakeholder, ya. Maka diputuskan ini paling lambat akan diberlakukan 1 Januari 2025. Jadi masih akan masih bisa dapat melihat bagaimana perkembangan ekonomi ini. Nah, dan juga diatur terkait dengan tarif khusus, ya, di mana dalam pemungutan PPN untuk jenis barang tertentu, ya, atau sektor usaha tertentu, ini diatur pengenaan tarif PPN final yang besarnya bisa bervariasi, ada 1%, 2%, ataupun 3% dari peredaran usaha yang nantinya akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini dimaksudkan Bapak Ibu sekalian adalah untuk para pengusaha kecil, ya, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar setahun, ini dapat memilih untuk menjadi pengusaha kena pajak ataupun tidak. Dan pengusaha pajak ataupun pengusaha kecil atau UMKM yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tidak perlu melakukan sebuah mekanisme yang umum dilakukan, yaitu mekanisme pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan, tapi cukup menerapkan tarif final, sehingga ini akan membawa sebuah kesederhanaan administrasi bagi para UMKM di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin secara singkat yang saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan dan juga sekaligus pemahaman kita bahwa sudah barang tentu pemerintah tentunya melalui Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Pajak ini turut serta di dalam mendukung keberhasilan ataupun kemajuan dari UMKM yang ada di Indonesia.